Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholisa, NIM 2011 05 02 0012. Di sini saya akan berpendapat dan juga mereview materi dengan judul ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah ini juga disebut dengan ekonomi dua sektor, yaitu perekonomian yang terdiri hanya dari sektor rumah tangga dan perusahaan tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Diagram perekonomian dua sektor ini meliputi dari faktor barang dan jasa, kemudian rumah tangga konsumsi, kemudian pasar faktor produk, kemudian rumah tangga produksi, yaitu dimana dalam siklus tersebut tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali, karena di situ hanya meliputi terkait produsen dan konsumen. Yang ketiga yaitu aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Dari mana saja aliran pendapatan dua sektor ini? Yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Artinya di sini perusahaan itu menggunakan tenaga kerja, modal itu dari rumah tangga. Yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Jadi rumah tangga ini apa yang mereka dapatkan, pendapatan mereka gunakan untuk konsumsi mereka. Yang ketiga yaitu pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Artinya jika ada uang lebih maka akan ditabung kepada institusi keuangan. Yang keempat yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Jadi perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi, mereka ingin menambah modal, ingin menanam modal, ingin menambah mesin maupun gedung, itu mereka akan meminjam tabungan rumah tangga tersebut. Yang ketiga yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Mengapa ada hubungan antara konsumsi dan pendapatan? Karena pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Semakin besar pendapatan rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, semakin besar pendapatan masyarakat, maka mereka akan semakin besar juga melakukan pengeluaran untuk konsumsi mereka. Yang kedua, untuk kita bisa menyeimbangkan antara konsumsi dengan pendapatan, pengeluaran dan penerimaan, yaitu kita harus tahu tentang kecondongan mengonsumsi. Ada kecondongan mengkonsumsi marginal dan juga ada kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Di situ sudah dijelaskan dalam video Bapak Dr. Abdul Wadud. Yang kedua yaitu kecondongan menabung. Jadi antara mengkonsumsi dan menabung itu harus seimbang supaya kita sejahtera dan merata. Yang kedua yaitu fungsi konsumsi dan tabungan, yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsi tabungan sendiri yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Apa sih fungsinya tabungan ini? Fungsi tabungan ini bisa untuk berinvestasi. Kita harus mengetahui dulu apa itu investasi. Investasi adalah penanaman modal atau juga dikatakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal untuk perusahaan, seperti menanam modal terkait kita menambah mesin pabrik, kita menambah gedung, itu digunakan untuk siklus produksinya perusahaan. Kedua yaitu faktor penentu investasi, dimana apa sih yang membuat seseorang itu akan berinvestasi untuk kedepannya. Yang pertama itu tingkat keuntungan yang diramalkan untuk diperoleh. Jika ada suatu keuntungan yang akan mereka peroleh di masa depan, di masa yang akan datang, maka mereka akan berlomba-lomba untuk berinvestasi. Yang kedua yaitu suku bunga. Jika suku bunga semakin tinggi, maka para penanam modal akan semakin giat untuk menabung karena suku bunga yang tinggi. Ketiga yaitu ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Dan yang terakhir yaitu fungsi investasi sendiri itu ada
apa? Ada dua, yaitu investasi otonomi, yaitu investasi yang besarnya tetap, atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan dengan pendapatan. Yang kedua yaitu investasi terpengaruh, investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Yang terakhir yaitu keseimbangan perekonomian negara akan tercapai apabila pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi sama dengan tabungan. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai konsumen, kita harus menyeimbangkan antara penerimaan kita dan pengeluaran kita, seperti itu. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.